Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan sebuah cerita dengan judul Melihat yang Sebenarnya. Baiklah, saya akan memulainya. Bila kita melihat Kristus, apa yang kita lihat? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 mengatakan, "Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas." Yesus dalam Ibrani 7 ayat 26 mengatakan, "Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga." Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 14 mengatakan, "Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api." Bagaimana rupa seseorang yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau kepalanya tidak berkerut karena ia sama sekali tidak mengkhawatirkan apa-apa dan tidak ada kemarahan yang membayang-bayang di matanya. Kalau tidak ada kegetiran yang membuat bibirnya menyeringai atau keakuan yang terlihat dari senyumannya. Jika seseorang tidak pernah berbuat dosa, bagaimana penampilannya? Kita akan tahu itu kalau kita melihat Yesus. Apa yang dilihat Yohanes hari Minggu di Patmos sungguh-sungguh tidak bercacat atau bercela. Itu mengingatkan dia akan bulu domba dan salju musim dingin yang belum tersentuh tangan orang. Dan Yohanes juga teringat akan nyala api. Yang lain melihat semak menyala, altar menyala, oven menyala, atau kereta api. Tetapi Yohanes melihat mata yang menyala. Dan di dalam mata itu ia melihat nyala besar pemurnian yang akan membayar kuman-kuman dosa dan memurnikan jiwa. Bila kita melihat Yesus, kita akan melihat kekuatan mutlak. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 15 mengatakan, "Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah." Pembaca Yohanes mengetahui nilai logam itu. Eugene Peterson membantu mereka yang tidak mengetahuinya dan menjelaskan. Perunggu merupakan campuran besi dan tembaga. Besi kuat tetapi berkarat. Tembaga tidak berkarat tetapi lentur. Kalau keduanya dikombinasikan menjadi perunggu, maka kualitas terbaik dari masing-masing logam dipertahankan, kekuatan besi dan ketahanan tembaga. Pemerintahan Kristus didirikan atas dasar ini, yaitu pembentukan dan kekuasaannya diuji dalam api. Setiap kekuasaan yang pernah kita saksikan akan melorot. Mereka memiliki kekuatan, dan mereka mengalami masa jayanya, tapi masa itu akan berlalu. Tetapi kekuatan Yesus tidak akan diungguli, tidak pernah. Bila kita melihat Dia, untuk pertama kalinya kita akan tahu dan melihat kekuatan sejati. Yohanes menggambarkan apa yang dilihatnya, dan sekarang ia menceritakan apa yang didengarnya. Ia berbagi dengan kita bunyi suara Kristus yang didengarnya. Bukan kata-katanya, tetapi suara itu, nadanya, dan warna suaranya. Kadang-kadang bunyi sebuah suara lebih penting daripada kata-kata yang diucapkan. Kita dapat mengatakan, "Saya mengasihimu," tetapi kalau kita mengatakannya menggerutu dan seakan-akan dipaksakan, kita tidak akan merasa dikasihi.
Yohanes merasa seakan-akan ia berada dekat air terjun. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 15 mengatakan, suaranya bagaikan air bah. Sungai-sungai yang mengalir cepat melintasi hutan bukan sesuatu yang jinak. Ia merupakan latar belakang dari bunyi-bunyi lain. Juga kalau alam sedang tidur, sungai itu berbicara. Ini berlaku juga bagi Kristus. Di surga, suaranya selalu didengar. Kehadiran yang mantap, menenangkan, dan berkuasa. Jaminan ini sangat menyenangkan hati kita. Alangkah melegakan mengetahui bahwa anak manusia yang murni, bermata menyala-nyala, berkaki perunggu, mengenal satu prioritas, yaitu melindungi jemaat-jemaatnya. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 mengatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bunyi suaranya menenangkan jiwa, tetapi kebenaran suaranya menembus jiwa. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 hingga 13 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada lagi teka-teki, tidak ada lagi permainan, dan tidak ada kebenaran yang setengah-setengah. Surga adalah tempat yang jujur. Suatu negeri di mana bayangan-bayangan dihalau oleh wajah Kristus. Wajahnya seperti matahari yang bersinar-sinar dalam kecemerlangannya. Wahyu pasal 1 ayat 16. Yesus adalah imam yang sempurna, satu-satunya yang murni. Ia adalah sumber kekuatan, suara kasih, dan juga terang abadi. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena kita akan menjadi semurni salju, kita tidak melihat dosa lagi. Karena kita akan sekuat perunggu, kita tidak akan tersandung lagi. Karena kita tinggal dekat sungai, kita tidak merasa kesepian lagi. Karena pekerjaan imam sudah selesai, kita tidak pernah meragukan lagi. Bila Kristus kembali, kita akan tinggal dalam terang Tuhan, dan kita akan melihat Dia yang sebenarnya. Amin. Terima kasih.